Selatan, Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG Daljak 3 FKTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Guru. Oke, kita absen dulu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, silakan sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak silakan berdoa sebelum belajar. Silakan yang memimpin doa siapa? Oke, silakan pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Semua siap berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, benar ya. Tanya dulu. Materi kita hari ini apa? Ada yang tahu teks berita itu apa? Ada yang pernah lihat atau menonton berita? Siapa yang pernah nonton berita? Siapa? Oke. Berita apa kan yang ditontonnya? Berita tentang pemilihan presiden. Adalah pembelajaran tentang teks apa? Teks berita ya, bukan teks berita yang istilah. Nah, dari pembelajaran hari ini kita ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan menarik. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini ada juga alur dari pembelajaran. Alur dari pembelajaran kita hari ini adalah ada 3. Yang pertama, coba baca semua. Ayo. Peserta didik mampu menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. 2. Peserta didik mampu menyampaikan informasi secara simetris, struktur, dan efektif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Itu yang kedua. Coba kita lihat yang ketiga, bagian ketiga. Apa yang ketiga? Peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan efektif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Berarti pembelajaran kita hari ini alur tujuannya ada 3. Itu yang ada di depan dan kalian sudah baca ya. Itu dari alur pembelajaran kita. Untuk hari ini kita coba bahas dulu pengertian dari teks berita. Teks berita, apa itu pengertian dari teks berita? Teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual, hangat atau baru saja terjadi. Oke. Pengertian dari teks berita itu adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan peristiwa aktual. Apa itu faktual? Faktual artinya peristiwa atau berita yang nyata, yang real, yang memang kejadian. Seperti itu ya. Kemudian apa itu berita aktual? Berita aktual ini adalah berita yang masih hangat, yang lagi dibicarakan. Contohnya seperti sekarang ini kita banyak yang memberitakan tentang calon-calon dari presiden. Nah itu ya, itu pengertiannya. Jadi pengertian berita ini ada mengenai faktual dan ada mengenai aktual.
objektif, Kemudian yang kedua, aktual, sudah. jelas dan singkat, struktur berita, Nah, kutipan dari sumber. dan isi dari berita itu harus nyambung. Jangan judulnya kemana, isinya kemana. Judulnya tentang berita gempa bumi di Cianjur, umpama. Judulnya yang lain, isinya yang lain. Seperti itu. Jadi tidak terarah dan tidak akurat, tidak nyambung seperti itu. Kemudian strukturnya. Nah, strukturnya ini harus pas, harus ada, ya. Itu. Kita lihat dulu strukturnya itu. Ada 3 struktur dari teks berita itu. Ada orientasi, kemudian ada juga peristiwa, dan ada sumber dari berita. Nah, struktur berita itu ada 3, ya. Struktur dari berita itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua itu harus diingat ya, apa pengertiannya, apa tadi strukturnya, apa tadi ciri-cirinya, itu ya. Ingat ya, ingat tak? Ingat. Yang harus kita ingat itu pengertian, struktur, ciri, preview, dan lain sebagainya. Itu harus kita ingat dalam pembelajaran atau kita menulis teks berita. Nah, kemudian ini Ibu akan tayangkan yang namanya berita. Ibu tayangkan berita. Nanti kalian tonton kelompoknya masing-masing. LKPD-nya ini ya, berita tadi ya, yang sempat tadi bergejala dengan siswanya, keaktifan siswanya. Sumbernya apa? Paham? Ya, silakan kerjakan. Aku 15 menit ya untuk kita menjawab soalnya. Setelah itu kalian perwakilan presentasikan per kelompoknya ke depan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silahkan. Selesai semua yang belakang? Selesai? Ini selesai? Selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan ke depan perwakilan satu kelompoknya satu, ya, membacakan, mempresentasikan hasil dari kelompoknya hari ini. Penilaian ya, nanti waktu presentasi masih akan tetap Ibu nilai, ya, masih penilaian tetap akan berjalan. Oke, silakan kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan? Siapa? Sudah? Ada? Oke, silakan kelompok itu. Assalamualaikum
sebentar lagi. Kali ini Qatar akan menjadi tuan rumah. Negara tersebut menginvestasikan uang yang banyak di dalamnya hingga disebut sebagai Piala Dunia yang termahal. Meski di dalamnya belum ada yang pasti, namun menurut dari berbagai ahli dan laporan diperkirakan Oke, harusnya ada. Baik, itu menurut kelompok yang sudah maju. Ada yang mau menanggapi? Ada yang menanggapi dari hasil diskusi kelompok 6? Ada? Ada enggak? Bukan kelompok 6 ya, kelompok 5. Ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, adakah yang mau presentasi lagi? Siapa lagi? Siapa? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Tadi kelompok 5. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Simpulan isi. Ini dulu baca dulu apa strukturnya apa, kemudian hasil analisisnya, baru kesimpulan. Baca dulu struktur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan grogi ya, jangan takut. Tinggal membacakan hasil dari kelompoknya tadi, hasil diskusi kelompoknya tadi apa. Jangan takut, belajar untuk Ini baru di depan kelas kita. Coba nanti kalau kita di forum atau saat kita di keramaian. Jadi berani, harus berani, modalnya itu harus berani. Ayo kelompok yang lain, ada? Kelompok mana? Kelompok 1 apa kelompok 3? Kelompok 3 apa kelompok 1? Yang pilih ya, ibu yang pilih kelompok 1 deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Oke. Struktur teks. Ya. Judul 2 orientasi, 3 peristiwa, 4 buku berita. Oke. Hasil analisis. Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 akan diadakan di Qatar. Dalam menyelenggarakan Piala Dunia di Qatar akan menelan biaya sebesar 200 miliar dolar AS. Sumber berita Kompas.com dolar AS. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih aplaus. Sudah berani maju, sudah berani belajar untuk bahasa Indonesia, ya. Jadi kita tidak usah takut, presentasikanlah hasil dari diskusi kalian. Karena kenapa? Hasil diskusi kalian dan kreatif dari kalian itulah akan dapatnya nilai kalian hari ini. Oke ya, untuk selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 ya. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Struktur teks cerita. 1. Judul. Hasil analisis Piala Dunia 2023. 2. Orientasi. Hasil analisis Piala Dunia 2022 akan diadakan di Qatar. 3. Peristiwa
sudah jenuh, otaknya sudah terkuras, kita ice breaking dulu. Coba deh Ibu lihat. Kalau sedih, ya, dengarkan ya. Kalau sedih, bagaimana kodenya? Seperti ini, ya. Yang salah kita suruh nyanyi ke depan ya. Oke. Kalau yang bahagia kita pakai cinta. Nah, seperti ini ya. Kalau kita susah, bagaimana? Oke, ya. Kalau Ibu ngomong susah, itu bagaimana ya? Kalau senang, bahagia, menangis. Oke, menangis, susah, senang. Oke, kita ulang ya. Dengarkan. Bahagia. Awas, ada yang salah. Senang. Ayo, senang. Satu, salah. Sedih. Senang. Bahagia. Menangis. Oke, kasih tepuk tangan. Yang salah ya, masih ada. Fokusnya masih terpecah, ya. Fokusnya masih terpecah. Oke, kita bahas untuk hasil presentasinya dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, hasil analisisnya dari berita yang diamati adalah judulnya apa? Katanya Piala Dunia tahun 2022. Kemudian orientasinya adalah Piala Dunia akan diadakan di Qatar. Kemudian peristiwanya adalah penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar akan menelan biaya yang sangat besar sehingga mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat. Itu menurut kelompok 1. Jadi sumber beritanya katanya didapat dari kompas.com. Oke, kesimpulannya itu peristiwanya panjang ya. Piala Dunia 2022 akan dilaksanakan sebentar lagi. Kali ini Qatar akan menjadi tuan rumah. Negara tersebut menginvestasikan uang yang banyak di dalamnya, sehingga disebut sebagai Piala Dunia yang termahal. Mesti di dalamnya belum ada yang pasti. Namun menurut dari berbagai ahli dan laporan, diperkirakan mencapai 200 miliar dolar atau bahkan lebih katanya. Ini ya. Jika dikonversikan uang dolar ini ke rupiah bisa mencapai 3,1 kuadriliun. Katanya sangat besar ya. Tuh. Jadi menurut kelompok 1 ini kesimpulannya Piala Dunia ini sangat memakan biaya yang besar. Oke. Ya, jadi kalian perhatikan lagi pada waktu penyimak atau menyimak, membaca, melihat berita, kalian perhatikan lagi berita itu benar atau tidaknya. Ya, kalau memang berita itu benar, maka tidak usah kalian sebarluaskan atau tidak usah kalian angkat lagi atau diteruskan lagi umpamanya seperti itu ya. Jadi jangan, kita harus bisa memilih ya, memilih dari berita yang kita baca. Oke, untuk yang nomor kelompok 1 jawabannya sudah oke, sudah lumayan. Bisa Ibu kategorikan berarti penyimaknya, walaupun tadi masih ada di dalam, berarti penyimaknya sudah lumayan bagus. Kasih aplausnya untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Untuk kelompok 2
isi dari berita. Tapi untuk yang lain sudah alhamdulillah sudah memasuki kata bu. Oke, kasih tepuk tangan untuk yang kelompok 2. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3, ini judulnya oke, semua oke. Oke, sudah bagus lumayan. Sudah lumayan, berarti mengerti dengan menyimak dari berita. Ya, kasih hapusnya untuk kelompok 2. Untuk kelompok selanjutnya, untuk kelompok ini kurangnya menyimpulkan dari isi berita ini. Jadi berita yang kalian dengar tadi atau yang kalian simak tadi, selain kalian menganalisis dari struktur yang ada pada berita itu, kalian juga harus menyimpulkan isi berita itu apa. Berita itu isinya apa, di dalam kandungan berita itu apa, seperti itu, ya. Paham nggak? Paham. Karena kalau kita menyimak berita, tidak menyimpulkan isinya, hanya tahu strukturnya saja, maka itu kurang, ya. Kurangnya pelajaran pada hari ini, ya. Jadi walaupun masih kurang, tapi alhamdulillah untuk kelompok terakhir ini sudah bagus, sudah mau berinteraksi dengan temannya, sudah mau bekerja sama dengan temannya. Oke, untuk materi kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada, semua sudah paham? Ibu ulangi lagi. Ibu ulangi, apa saja pengertian dari teks berita? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Masih ingat tadi? Apa pengertian dari teks berita? Coba kita ingatkan lagi. Apa? Teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual tanpa. Itu pengertian dari berita. Kemudian apa saja dari berita? Ciri beritanya apa saja? Ada berapa tadi? Ciri-ciri berita? Ada berapa? Ada berapa? Coba ada berapa? Apa deh? Hah? Coba jelasin. Ada berapa? Ya, itu harus kalian perhatikan ya. Harus kalian perhatikan apa tujuan dari berita itu apa, kemudian ciri-cirinya apa, pengertiannya apa. Apa tujuan dari berita tadi? Jadi tujuan dari berita itu apa? Harus kita pahami. Kemudian ciri-cirinya apa? Kemudian nanti cara penulisan berita ini tadi seperti yang kalian tulis pada LKPD kalian tadi. Jadi penulisan berita itu harus baik dan benar. Karena kenapa? Kalau tidak baik dan benar, maka berita itu tidak akan sempurna, ya, tidak akan sempurna. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, ada yang belum paham?
di kelas 7 itu belajar menulis teks berita yang sederhana. Apa? Teks berita eksplanasi. Itu ya. Jadi kita hari ini menulis teks berita eksplanasi. Kemudian di depan tadi sudah Ibu tayangkan pengertian, ciri. Kemudian ada strukturnya. Struktur dari berita eksplanasi. Berita tadi ada berapa? Ada 3. Apa saja tadi? Orientasi, kemudian peristiwa, kemudian sumber berita. Nah, jadi struktur dari berita itu ada 3 ya. Ada yang pertama orientasi, kemudian yang kedua peristiwa, ketiga sumber berita. Nah, itu harus kalian pahami ya. Harus kalian pahami orientasi dari berita itu apa. Kemudian sumber berita itu dari mana, peristiwanya bagaimana, berita itu ya. Tuh. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang akan datang. Kita masuk pada struktur dari teks berita. Strukturnya tadi sudah kita bahas sedikit. Ada 3. Apa saja tadi? Orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Oke, nah itu ya. Itu untuk pelajaran yang akan datang. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.